Nanti nih eh, hari ini nih akan saya rekam. Jadi kalau kalian perlu nanti saya kirim link rekamannya ya. Nah, ini kita mulai dengan teori gas dan gas ideal. Nah, jadi kalau kita berbicara materi, ya materi, gas itu kan termasuk materi. Nah, kalau kita berbicara materi itu ada namanya tingkat makroskopik. Nah, tingkat makroskopik ini biasanya akan memberikan kita 4 deskripsi fisik dari gas, yaitu suhu, volume, jumlah mol, dan tekanan. Nah, eh, suhu ini karena suhu absolut, satuan yang kita gunakan adalah satuan Kelvin. Sementara volume satuannya adalah liter. Nah, kalau jumlah ini yang lambangnya N ini kita nyatakan dalam mol, ya. Lalu tekanan atau lambangnya P ini kita nyatakan satuannya itu atmosfer. Tapi nanti kita bisa lihat bahwa sebenarnya untuk tekanan ini ada beberapa jenis satuan, ya. Nah, oke, ini tingkat makroskopik ya. Nah, sekarang kita masuk ya, tingkat makroskopik itu kita bisa lihat dari volume, tekanan, suhu, jumlah mol ya. Nah, si TVNP ini, 4 parameter ini kita nyatakan bahwa itu tidak independen, maksudnya tidak independen. Kalau kita mau variasikan P gitu misalnya tekanan, otomatis itu si T atau V akan tervariasi juga. Nah, jadi artinya satu kita variasi, otomatis yang lain akan ikut tervariasi. Nah, jadi berarti artinya TVNP ini kita tidak bisa variasikan secara sembarang, ya. Lalu eh, kalau misalnya kita mau hitung, artinya kita harus tahu 3 komponen ini baru kita bisa hitung kok variabel yang tidak diketahui. Jadi misalnya kalau menghitung T, otomatis Vn dan P itu harus kita ketahui. Nah, jadi kalau dua yang tidak kita ketahui, kita tidak akan bisa menghitungnya. Nah, jadi harus misalnya eh, ini kan ada 4 kan, harus misalnya untuk menghitung 1, 3 harus diketahui gitu ya. Jadi makanya di sini TVNP ini dia tidak bisa divariasikan secara sembarangan ya. Nah, ini TVN dan P inilah parameter dari si gas ideal. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tekanan. Apa itu tekanan? Misalnya gini, kalau kita misalnya punya permukaan, ya kan, kita letakkan benda, misalnya HP saya. Nah, HP saya ini saya letakkan di atas jari saya. Artinya si HP saya ini akan memberikan tekanan ke jari saya. Nah, jari saya itu juga akan memberikan tekanan ke HP saya. Nah, jadi berarti ada keseimbangan mekanis antara HP saya dengan si tangan saya. Nah, inilah kita sebut sebagai tekanan. Nah, berarti itu berlaku juga pada gas. Cuma bedanya kalau misalnya benda yang kasat mata gini kan kita bisa lihat gitu ya. Nah, kita bisa lihat ada sentuhan antara permukaan HP dengan permukaan tangan saya. Tapi kalau gas itu juga ada persentuhan. Persentuhannya misalnya gas kita masukkan ke dalam kontainer. Nah, artinya si partikel-partikel gas itu akan bersentuhan dengan dinding-dinding kontainer tersebut. Artinya si partikel gas itu akan
bertumbuhan dengan si dinding kontainer, artinya si partikel gas akan memberikan tekanan ke dinding kontainer, sebaliknya dinding kontainer itu akan memberikan tekanan ke si partikel gas. Nah, itu terus-menerus terjadi sampai adanya keseimbangan mekanis. Nah, jadi untuk tekanan ini adalah keseimbangan mekanis. Oke. Nah, sekarang kita masuk. By the way, saya tidak akan memberikan slide saya ya. Jadi kalian harus cepat mencatat, atau kalau misalnya kalian merasa saya kecepatan berbicara, kalian bisa hentikan saya. Jadi nanti saya tidak akan memberikan slide saya ya. Oke? Nah, sudah itu ya? Sudah tahu ya? Halo? Baik, Baik, Bu. Bu. Oke. Baik, Bu. Nah, jadi di sini berarti, nah ini dia contohnya tadi, misalnya kita masukkan balon, balon itu kan ada udara di dalam balon, ada gas. Nah, berarti kan gas yang di dalam balon tersebut akan menekan dinding dalam dari si balon. Nah, dari luar balon juga ada udara. Nah, udara yang dari luar juga akan menekan si balon tersebut. Nah, jadi di sini akan juga terjadi keseimbangan mekanis antara gas yang dari dalam ke dinding atau gas yang dari luar ke dinding luar dari si balon. Nah, ini juga akan ada eh, ke apa keseimbangan mekanik. Nah, itu yang pertama, keseimbangan mekanik. Nah, yang kedua, eh, si tekanan itu bergantung pada luas area. Ya, si tekanan tersebut bergantung pada luas area. Nah, ini contohnya. Ada balon. Kalau balon udara dalam balon itu dipanaskan, artinya energi kinetik dalam balon itu akan meningkat. Meningkat ya. Itu akhirnya kalau misalnya udara di dalam balon dipanaskan, energi kinetik meningkat. Nah, akibatnya itu balonnya akan mengembang. Nah, kalau balon mengembang kan berarti ada peningkatan tekanan. Nah, tekanan P itu sama dengan gaya dibagi luas area. Nah, ini persamaan satu ya. Jadi tekanan sama dengan gaya dibagi luas area. Nah, gaya ini bisa massa dikali percepatan, bisa massa dikali eh, gravitasi. Bisa M kali G, bisa M kali A. Ya. Nah, jadi di sini dari persamaan satu kita bisa lihat bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan gaya, tetapi berbanding terbalik dengan luas area. Nah, ya, ini kita lihat kan. Nah, tekanan berbanding lurus dengan gaya, tapi berbanding terbalik dengan luas area. Oke. Nah, jadi artinya apa? Artinya semakin lebar areanya, semakin kecil tekanannya. Sebaliknya semakin kecil areanya, semakin besar tekanannya. Contohnya ini ada saya buat di sini. Kalau misalnya kalian mau nyiram bunga, supaya tekanan airnya itu tinggi, apa yang kalian lakukan? Kalian pincit si selang ya, sehingga dia kecil permukaannya, sehingga airnya itu bisa muncrat berpindah ke tempat yang lebih jauh. Misalnya kalian punya tanaman, kalian males jalan gitu. Nah, cara kalian bagaimana? Kalian kecilkan. Nah, sehingga yang tadinya mungkin jarak pancurnya itu hanya 1 meter, karena kalian kecilkan, nah, jarak pancurnya bisa jadi 2 meter. Nah, artinya apa? Semakin kalian kecilkan, tekanan dari air itu semakin besar. Nah, makanya di sini tekanan itu berbanding terbalik dengan luas area. Nah, sekarang satuan gaya itu Newton N. Sementara satuan luas itu kan biasanya meter per kuadrat. Nah,
Jadi satuan tekanan itu adalah Newton dibagi meter pangkat 2. Nah, ternyata satuan Pascal, nah Pascal ini kan ada satuannya, ini gambarnya kan kalau kalian penasaran bagaimana Pascal itu orangnya seperti inilah ini ya. Si Blaise Pascal yang menemukan satuan Pascal. Nah, 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter pangkat 2 ya. Nah, jadi 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter pangkat 2. Nah, ini contohnya. Coba kalian hitung. Ya, jadi ada buku masanya 2 kilogram, panjang buku itu 27 cm, lebarnya 21 cm, tebalnya 4,5 cm. Nah, jadi kan kalau buku kan seperti kayak HP saya ini ya. Ada panjang, ada lebar. Nah, ini kan ini panjang, lebar, tebal, tebal. Nah, pertanyaannya di sini, apa bedanya tekanannya? Berapa tekanan kalau dia bukunya rata gini berbaring? Ya. Lalu apa tekanannya kalau bukunya berdiri seperti ini? Ya. Oke. Coba kalian hitung dulu. Bagaimana rumus tekanan tadi? Bagaimana rumus tekanan? Hmm? Bagaimana rumus tekanan tadi? Jadi walaupun kita kelas online, saya harapkan kalian nyalakan video ya. Jangan nanti saya ngerasa saya ngajar ke komputer gitu kan. Padahal kan saya ngajar ke mahasiswa ya. Coba dinyalakan videonya, jangan dimatikan gini. Jangan matikan ya. Saya kurang suka gitu ngajar. Jadi kesannya saya ngajarnya ke apa gitu. Nah, oke, good. Nah, coba sekarang kalian hitung. Bagaimana rumus tekanan tadi? P sama dengan F dibagi dengan A, Bu. Nah, F dibagi A, ya. Nah, yang kita ketahui apa? Yang kita ketahui apa ini? Apa aja yang kita ketahui? Coba. Makanya, Ada masanya massa. Massanya berapa? Panjang Nah, 2 kilogram. 2 kilogram. Nah, baru apa lagi yang kita ketahui? panjangnya, Bu. Panjangnya 27. 27 cm. Nah, lebarnya 21 cm. 21. Nah, lalu ketebalannya 4,5. 4,5. Nah, jadi berapa tekanannya kalau dia berbaring kayak gini? Berapa tekanannya kalau dia berdiri gini? Coba bisa nggak kalian hitung? Ya kan? Bisa nggak? Bisa, Bu. Nah, coba coba hitung. Nah, jadi apa bedanya kalau dia seperti ini sama seperti ini? Apa bedanya? Ya, coba dihitung. Hmm. Saya, Bu. Ah, oke, siapa? Nadia. Iya, Bu. Ah, bagaimana Untuk cara? yang bagi, Hmm. untuk yang bagian A yaitu untuk buku yang berbaring rata, yang pertama itu untuk alasnya itu maka itu panjang dikali dengan lebar. Nah, sedangkan untuk panjang tadi sudah diketahui dengan lebar sehingga bisa kita buat A sama dengan 0,270 dikali dengan 0,210 atau centimeter itu diubah dulu Hmm. sehingga untuk hasil A itu adalah 0,0567 meter pangkat 2. Sesuai dengan rumusnya tadi yaitu P sama dengan F dibagi A, Hmm. maka P-nya itu adalah 19,6 atau yang sudah diketahui dengan dibagi hasil dari A tadi yaitu 0,0526.
sehingga untuk hasilnya itu atau P itu sama dengan 346, Bu. 346 apa satuannya? Pascal, Bu, atau PA, Bu. Oke, Pascal atau PA. Oke, nah sekarang coba dicatat jawabannya si Nadia. Nah sekarang untuk berdiri di tepi rak buku, jadi kalau berdiri gini, apa bedanya? Coba. Kalau berdiri dia berapa tekanannya? Berdiri. Coba kalian Untuk bandingkan. Heeh. untuk Nadia. dalam berdiri itu berbedanya dengan berbaring, yaitu untuk mencari alas buku atau A itu diganti menjadi tebal dikali dengan lebar buku, Bu. Atau Tebal. sesuai dengan yang saya diketahui itu Hmm. A-nya sama dengan 0,045 Hmm. atau tebal buku dikali dengan lebar buku yaitu 0,210 sehingga didapat hasil akhirnya itu dalam meter yaitu 0,00945 meter Hmm. pangkat 2. Hmm. Sehingga untuk B didapat yaitu 19,6 dibagi dengan 0,00945 atau sesuai dengan rumus yaitu P sama dengan F dibagi dengan A. Hingga Hmm. untuk hasilnya itu adalah 2075 Pascal atau 2075 PA. Artinya bisa terlihat tekanan berbanding terbalik dengan area, ya. Oke, nah jadi jawabannya ini bisa kita lihat 2 kilogram itu dikali dengan kecepatan gravitasi kita dapat 19,6 Newton, ya, sama seperti Nadia bilang tadi. Nah, jadi berarti untuk tergeletak rata berarti P sama dengan F dibagi A. 19,6 dibagi 0,0567 dapatnya 346 PA. Nah, sementara untuk yang berdiri tegak itu kita dapat 2060 Pascal. Nah, jadi berarti yang B itu tekanannya lebih besar dibandingkan yang A. Karena dia berbanding terbalik dengan area. Karena area yang B lebih kecil dari area yang A. Oke. Oke, udah ngerti semua ya? Nggak hanya Nadia yang ngerti kan? Oke, kita lanjut ya. Bisa kita lanjut? Bisa, Udah. Bu. Oke. Bisa, Nah, Bu. sekarang tekanan barometrik. Nah, jadi berarti eh, untuk mengukur tekanan itu kita namakan sebagai barometrik. Nah, jadi eh, yang perlu kita ketahui sebelum mengukur tekanan itu adalah bahwa eh, misalnya kalau tekanan pada suatu tekanan materi pada suatu permukaan itu dia bergantung juga gaya gravitasi. Nah, jadi artinya bergantung gaya gravitasi bergantung dengan atmosfer. Kenapa? Karena di atmosfer kita ini eh, ada massa. Nah, biasanya itu 99% massa atmosfer itu berada di 30 kilometer dari permukaan bumi. Jadi berarti lewat dari 30 kilometer itu yang tinggal 1% ya. Nah, jadi berarti makanya sebenarnya atmosfer kita ini padat gitu ya. Makanya kalau misalnya kalaupun ada meteor yang jatuh ke bumi, kenapa kenapa seringkali bahayanya bisa diminimasi ya karena ketika dia bergerak itu eh, dia bertumbukan dengan massa yang ada di atmosfer. Nah, sehingga kita sampai di bumi dia sudah mengecil karena dia sudah bergesekan ya. Makanya seringkali kita diselamatkan oleh itu karena pada dasarnya sering terjadi sebenarnya meteor itu jatuh. Nah, jadi 99 massa atmosfer ini, nah inilah yang membantu melindungi kita dari benda-benda luar angkasa, ya. Nah, jadi eh, sekarang apa itu tekanan barometrik?
Nah, tekanan barometrik ini adalah setiap titik di permukaan bumi yang mengalami net, tekanan net ya, tekanan bersih. Nah, ini kita sebut tekanan barometrik. Biasanya kalau kalian di lab, kalian ada nggak lihat barometer di lab? Nggak. Biasanya ada itu. Nah, jadi biasanya di lab itu sering ada barometer, ya kan? Nah, dari situ kita bisa lihat berapa tekanan. Karena kadang-kadang kan ada eksperimen itu pengaruh juga tekanan ya. Nah, tekanan bagaimana tekanan di ruangan tersebut ya. Nah, makanya juga ada beberapa reaksi yang dilakukan di lemari asam ya. Kenapa? Karena lemari asam itu kan ada yang beberapa lemari asam dikondisikan tekanannya rendah dibandingkan tekanan luar gitu ya. Nah, makanya tekanan barometrik ini sering ada di lab gitu agar kita mengetahui berapa tekanan di dalam lab. Oke. Nah, jadi bagaimana cara pengukuran tekanan ini? Ya, tekanan kan tadi apa? 99% massa atmosfer itu ada di 30 kilometer dari permukaan bumi ke luar angkasa, gitu ya. Nah, itu kita bisa anggap seperti ada kolom yang lebarnya 1 meter pangkat 2, panjangnya ya. Nah, panjangnya 1 meter pangkat 2 diukur dari permukaan laut ke atas atmosfer. Ya, jadi 1 meter pangkat 2 dari permukaan laut sampai ke atas gitu ya. Nah, si kolom ini masanya 10 kilogram. Nah, ini kolomnya apa ada? Enggak. Maksudnya kolom teoritikal ini ya. Nah, jadi kolom teoritikal ini panjangnya 1 meter pangkat 2, masanya 10.000 kilogram. Nah, kolom yang seperti ini akan memberikan tekanan yang namanya 101 kilopascal. Nah, jadi 100 kilopascal, 101 kilopascal itu apa? Ketika ada kolom dengan panjang 1 meter pangkat 2, berat 10.000 kilogram, nah itulah tekanan 101 kilopascal. Ya. Nah, jadi ini dia. Kita kan punya ini dia kan. Ini ada kolom, ya kan? Nah, ini yang ini merkuri, ya, merkuri. Nah, kalau kita cemplungkan si test tube lah ini ya, test tube. Kita masukkan gini. Nah, ini si merkurinya ini akan masuk, tapi dia tidak akan dipenuhinya si test tube ini. Kosong dia sebagian. Nah, jadi berapa ini panjang yang terisi nih? Panjang yang terisi ini namanya 760 panjangnya 760 mm. Nah, makanya ada juga satuan tekanan satu lagi selain Pascal, selain ATM, selain bar apalagi? Satuan tekanan. Milimeter merkuri. Nah, jadi di sini kan 760 mm merkuri itu sama dengan 1 ATM. Nah, 1 ATM. Kenapa? Karena ini kan dia kita cemplungkan, ya kan? Berarti kan masuk dia, ini si merkuri ini masuk karena apa? Karena tekanan atmosferik. Nah, tekanan atmosferik ini kan. Nah, tekanan atmosferik menyebabkan si merkuri masuk. Nah, jadi sebesar apa tekanan atmosferik itu? Dia adalah sebesar 760 mm merkuri. Nah, jadi berarti inilah yang mengindikasikan seberapa tekanannya. Oke. Nah, seberapa tekanannya. Oke. Nah, jadi berarti ini itulah dasar pengukuran tekanan. Nah, tekanan ini kita bisa ukur namanya memakai barometer. Nah, barometer ini ditemukan oleh
seorang ilmuwan namanya Evangelista Torricelli. Makanya nanti kan selain bar, selain Pascal, ada juga satuan tekanan itu namanya torr. Kalian pernah dengar nggak satuan tekanan namanya torr? Pernah nggak? Nggak. Nah, jadi pokoknya ingat ya, kalau bar udah pernah dengar? Bar udah pernah. Milimeter merkuri, milimeter Hg, pernah dengar? Satuan yang namanya milimeter Hg, pernah dengar nggak? Nggak ya. Nah, jadi ada satuan tekanan itu ada bar, ada ATM, ada milimeter merkuri, ada sitor. Jadi sitor itu bagaimana tadi? Tor itu dia ya dimulai dengan yang seperti tadi. Jadi ada merkuri, ada gelas semacam gelas, dicemplungkan, bukan cemplungkan, dibalikkan, ditekan ke wadah yang berisi merkuri. Jadi kan tekanan atmosfer itu akan menekan merkuri masuk ke dalam si tabung tadi. Nah, disitulah yang kita sebut nanti 760 milimeter merkuri. Ya, nah, jadi inilah, ya kan. Nah, tapi tetap dia ada di sini vakum, vakumnya. Jadi berarti tekanannya segini, 760 milimeter merkuri. Nah, jadi berarti memang eh, kolom yang di atas ini dia akan tetap kosong. Nah, jadi sampai di sini aja dia, sampai 760. Oke? Nah, jadi kenapa di sini tidak semua naik ke atas si merkurinya? Karena ada gak tarikan gravitasi ya. Nah, jadi maksudnya ada keseimbangan juga, keseimbangan terjadi ya. Nah, jadi berarti ada ruang hampa, tidak ada tekanan yang menekan kolom. Nah, itulah dia cara eh, pengukuran dari tekanan dengan menggunakan barometer. Ya, jadi menggunakan atmosfer. Ini nggak usah kita jelaskan, tadi udah dilihat. Nah, sekarang tekanan kolom tadi kita mau menghitung bagaimana, ya, bagaimana rumusnya. Kan tadi diawali dari P, ya kan, P. P itu tadi yang rumus persamaan satu itu F dibagi A. Nah, F ini kan M dikali G, nah, dibagi A. Nah, M ini apa? M itu kan kalau kalian ingat densitas, densitas itu kan massa dibagi volume. Nah, artinya M ini bisa kita modifikasi menjadi rho dikali volume. Nah, jadi berarti M, G sama dengan rho dikali volume dikali G. G itu adalah gaya gravitasi, ya. Nah, kalau volume itu kan dia luas area dikali tinggi, ya. Nah, makanya di sini volume itu kita ganti jadi A dikali H. Nah, jadi A ini adalah luas area. Nah, jadi berarti kita punya sekarang rho dikali A dikali H dikali G dibagi A. Nah, jadi A ini bisa kok cancel. Nah, jadi berarti tekanan ini sama juga dengan rho GH. Nah, rho GH ini apa satuannya? Satuannya adalah kilopascal. Jadi berarti G-nya apa? G-nya gravitasi, percepatan gravitasi. M-nya adalah massa, rho-nya adalah massa jenis, V yang ini volume, ya. A ini adalah area, sementara H adalah tinggi kolom. Nah, jadi berarti tekanan itu bisa kita hitung dengan rho dikali G dikali H. Nah, satuannya apa di sini? Satuannya adalah kilo Pascal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Sudah jelas atau bingung? Nah, Jelas. kalau nggak ada pertanyaan tuh ada dua ya, ada dua kemungkinan. Jelas atau tidak mengerti sama sekali. Nah, yang mana ini? Hah? Mengerti atau
tidak bertanya karena tidak mengerti? Hah? Mengerti, Bu. Mengerti. Good. Nah, saya mau meyakinkan, memastikan ya, karena kita online kan, jadi saya nggak bisa lihat ekspresi kalian, saya nggak tahu apakah kalian mengerti apa enggak gitu kan. Paling nggak kalau kita ketemu di kelas kan saya bisa lihat ekspresi, ekspresi bingung kah, ekspresi mengerti kah. Oke, jadi makanya saya perlu yakinkan. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi tadi ingat kan ada satuan milimeter merkuri. Nah, satuan milimeter merkuri ini kita sebut juga sebagai tor. Makanya 760 milimeter Hg itu sama dengan 760 tor. Nah, karena sistem yang tadi ada merkuri dibalikkan si gelas tadi ya kan, masuk merkuri ke atas tapi di atasnya vakum. Nah, itu kan yang menemukan skematik itu adalah si Torricelli tadi. Makanya eh, milimeter merkuri di apa namanya disamakan dengan tor. Nah, jadi 760 ini kan 760 milimeter merkuri sama dengan 760 tor sama dengan 1 atmosfer. Nah, sama dengan apa? Sama dengan 1,01325 kali 10 pangkat 5 Pascal. Atau sama dengan 101. Nah, tadi ingat kan? Yang kolom panjang 1 meter kuadrat, beratnya 10.000 kilogram, tekanannya adalah 101 kilopascal. Nah, jadi 101 kilopascal itu sama dengan 1 atm sama dengan 760 milimeter merkuri, sama dengan 760 tor. Nah, sekarang kalian apa? Apa Bu gunanya kita belajar ini? Kok bisa lah, kok ini satuan-satuan? Karena kita belajar tentang gas. Nah, jadi kita mulai dengan satuan gas. Ya. Nah, dari bagian ini yang mana belum pernah kalian pelajari di SMA? Yang mana? Hah? Yang mana? Yang tor, Bu. Yang tor, milimeter merkuri udah ya? Sudah, Bu. Hah? Sudah. Sudah ada pengumuman. Oke. Oke. Nah, jadi ini dia ya satuannya. Udah kalian catat? Udah belum? Ada ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, Sudah, Bu. sekarang suhu. Tadi kan kita belajar tekanan. Sekarang kita belajar tentang suhu. Nah, pertama yang perlu kalian ketahui itu suhu dengan kalor itu berbeda. Ya. Kalau kalor itu seberapa besar panasnya. Sementara suhu ukuran berapa panas gitu. Nah, bedakan ya. Jadi jumlah, kalau kalor itu jumlah panas, nah, sementara suhu itu ukuran seberapa panas. Nah, ya. Nah, jadi ini bedakan antara suhu dengan kalor. Oke. Nah, suhu itu biasanya ada 3 satuan ya. Fahrenheit, Celsius, dan Kelvin. Nah, jadi ada 3 satuan, Fahrenheit, Celsius, dan Kelvin. Ada tiga skala yang berbeda. Nah, jadi bagaimana kita, kalau tadi kan untuk mengukur tekanan kita memakai apa? Barometer, ya kan? Barometer. Nah, sekarang untuk mengukur suhu kita memakai yang namanya termometer. Nah, termometer ya. Nah, termometer ini biasanya dia di dalamnya ada cairan. Kalau zaman dulu
kita pakai si merkuri tadi ya. Kenapa pakai merkuri? Karena kalau ada perubahan suhu, si merkuri itu akan mengembang sehingga dia bisa bergerak menentukan berapa suhunya. Nah, tapi kan merkuri ini bahaya kan sebenarnya kan. Kalau kalian pelajari kan dulu ada namanya tragedi Minamata ya kan. Jadi dibuang gitu merkuri ke laut. Lalu orang Jepang itu ya, orang Jepang nggak tahu kalau ada pembuangan merkuri di laut, mereka makan ikannya. Jadi mereka makan ikannya artinya mereka memakan ikan yang sudah teracuni gitu ya, teracuni merkuri. Akibatnya mereka mengalami penyakit, banyak kena kanker segala macam gitu ya. Atau kalau ibu hamil yang lagi makan makan ikan gitu, akhirnya anaknya juga cacat gitu, bahkan mati gitu, meninggal ya. Nah, jadi makanya kita tidak pakai lagi merkuri. Jadi yang kita pakai apa? Alkohol. Jadi intinya larutan yang di dalam termometer itu dia harus bisa mengempes terhadap perbedaan suhu. Jadi itu intinya cara kerja termometer. Nah, makanya kan kalau misalnya kalian kalian pegang termometer gitu kan, usahakan nggak sentuh. Misalnya termometer itu kan biasanya kayak ada pegangannya. Nah, pegangannya itu tanpa menyentuh si termometernya, lalu kalian lihat suhunya berapa, lalu kalian cemplungkan misalnya ke air es. Nah, itu kan pasti skalanya itu bergerak ke bawah gitu ya, mendekati nol gitu. Nggak mungkin nol ya, karena nol itu kan dia sudah berubah menjadi es. Nah, lalu kalian angkat, biarkan dulu sampai suhu ruang, lalu kalian letakkan di suhu mendidih. Nah, itu dia juga langsung pergi ke atas mendekati 100 derajat Celcius. Nah, jadi berarti cairan yang di dalam termometer itu akan bergerak sesuai dengan suhunya. Jadi dia bisa mengembang, bisa mengempis. Nah, jadi bisa dipakai merkuri, bisa dipakai alkohol. Tapi zaman sekarang rata-rata di lab kita memakai alkohol. Nah, ini dia. Ini penting, kenapa? Karena misalnya kita terkadang harus mengkonversi Fahrenheit ke Celsius. Kalau udah di Celsius gampang ke Kelvin, ya kan? Dari Celsius ke Kelvin cukup kalian tambahkan apa? 273,15. Karena kalian lihat di sini pada 0 derajat Celsius itu dia setara dengan 273,15 Kelvin. Nah, sementara 0 derajat Celcius ini adalah 32 Fahrenheit. Ya, 32 Fahrenheit. Nah, kalau di sini kalian lihat, kalau di titik bekunya adalah 0 derajat Celcius, titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Nah, jadi bedanya 100 derajat Celcius. Nah, sama aja dengan Kelvin, dia bedanya 100 Kelvin. Yang berbeda itu adalah di Fahrenheit. Titik beku Fahrenheit adalah 32 Fahrenheit. Sementara titik didihnya adalah 212 Fahrenheit. Jadi perbedaannya itu adalah 180. Jadi berarti kalau kita punya derajat Celcius ya. Derajat Celcius itu adalah derajat Celcius dan derajat Kelvin ini adalah 9/5 dari derajat Fahrenheit. 9/5 dari derajat Fahrenheit. Oke. Nah, lalu bagaimana? Misalnya contohnya gini, misalnya kita punya derajat Celcius ya, yang kita lakukan misalnya kita punya 100 Fahrenheit. Coba konversikan ke derajat Celcius. Yang kalian lakukan adalah 100 dikurang 32 dikali 5/9. Nah, itu nanti dapat kalian derajat Celcius. Sebaliknya kalau kalian punya derajat Celcius, misalnya 100 derajat Celcius, konversikan ke derajat Fahrenheit, yang kalian lakukan adalah si 100 derajat Celcius itu kalian tambahkan 3/2
dikali 9/5. Nah, jadi ini adalah rumus untuk kita mengkonversikan Celsius ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Celsius. Ya. Nah, kalau untuk Celsius ke Kelvin gampang aja ya. Kalau udah dapat Celsius ya tinggal aja tambahkan 273,15. Nah, itu udah kalian konversikan dari Celsius ke Kelvin. Ya. Nah, jadi kalau Kelvin ke Celsius, ini tinggal kalian tambahkan. Kalau Celsius tinggal tambahkan 273,15. Tapi kalau Kelvin yang kalian punya tinggal kalian kurangkan 273,15. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, tidak ya. Nah, ini dia. Sekarang kita masuk ke persamaan gas sempurna atau persamaan gas ideal gitu ya. Nah, misalnya kita punya V, volume. Volume itu adalah fungsi dari tekanan, suhu, dan jumlah mol. Nah, artinya tadi makanya saya bilang kan, kita punya 4 parameter ya, P, V, T, N. 4 parameter ini tidak bisa sembarang kita kita variasikan. Kenapa? Karena kalian lihat di sini, volume ini merupakan fungsi dari tekanan, suhu, dan jumlah mol. Nah, jadi ini yang kita sebut sebagai hukum gas sempurna. Ya, ini hukum gas sempurna. Jadi berarti artinya apa namanya, hukum gas sempurna artinya memang kita tidak bisa sembarangan memvariasikan. Nah, nanti apakah saat gas nyata ini bisa kita gunakan? Nah, nanti itu yang ada beberapa adjustment agar hasil dari perhitungan gas nyata kita mendekati eksperimen. Nah, tetap ada komponen dari gas sempurnanya, nah, tetapi ada konstanta-konstanta yang mengadjust ya. Oke. Nah, jadi apa bedanya gas sempurna dengan gas ideal? Ya. Kan tadi itu gas sempurna. Gas sempurna itu berbeda dengan gas ideal. Apa bedanya? Kalau gas sempurna itu, maksudnya kalau gas sempurna itu interaksinya sama, tapi tidak harus identik. Nah, kalau gas ideal, interaksinya identik. Nah, sama dan identik. Nah, jadi berarti di sini tidak semua gas ideal itu adalah gas sempurna. Ya, nah, jadi bedanya di interaksi. Nah, kalau gas sempurna itu interaksinya harus sama. Nah, sama interaksinya ya. Nah, tapi kalau untuk gas ideal, dia interaksinya itu harus sama dan identik. Ya, sama dan identik. Nah, jadi ini perbedaan antara gas sempurna dan gas ideal. Nah, sekarang kita mulai. Nah, kita punya gas sempurna. Nah, bagaimana proses penurunan rumus ya sehingga kita mendapatkan persamaan gas ideal? Karena persamaan gas ideal apa? Apa persamaan gas ideal? Ayo, apa persamaan gas ideal? Hah? Halo? Ada yang ingat nggak apa persamaan gas ideal? Masa lupa sih? Lupa atau nggak mau jawab? Apa persamaan gas ideal? BVNRT, Bu. Nah, PV sama dengan nRT ya. Nah, jadi sekarang bagaimana kita menurunkan persamaan gas ideal ini? Yang kita tahu berarti ada 4 komponen tadi ya. P, V, T, N. Nah, ya. Oke. Nah, ini dimulai dari hukum Boyle.
Apa hukum Boyle? Hukum Boyle itu menyatakan volume berbanding terbalik dengan tekanan. Nah, jadi V berbanding lurus dengan 1/P. Nah, tapi ada persyaratannya. Persyaratannya apa? Jumlah mol dan suhu itu harus konstan. Nah, ini hukum Boyle. Ya. Lalu dilanjutkan dengan hukum Charles. Hukum Charles bilang apa? Volume berbanding lurus dengan suhu. Nah, volume berbanding lurus dengan suhu. Tapi ada persyaratannya. Persyaratannya apa? Jumlah mol dan tekanan itu harus konstan. Ya. Nah, itu jadi hukum Boyle, hukum Charles, yang terakhir itu prinsip Avogadro. Apa prinsip Avogadro? Prinsip Avogadro menyatakan volume berbanding lurus dengan jumlah mol. Nah, volume berbanding lurus dengan jumlah mol. Lalu bagaimana? Ada persyaratannya? Ada. Persyaratannya apa? Suhu dan tekanan konstan. Nah, jadi persamaan gas ideal kita menggabungkan ketiga hukum ini menjadi satu, itu yang kita sebut sebagai persamaan gas ideal. Jadi berarti kan kalau kita gabungkan kan volume berbanding lurus dengan N dikali T dibagi P. Ya. Nah, kalau dalam prinsip matematika, kalau ada berbanding lurus gini, untuk mengubah menjadi sama dengan, kalian harus kalikan konstanta. Nah, jadi berarti kan kalian lihat di sini kan masih berbanding lurus. Nah, lalu di sini kita udah ubah jadi sama dengan. Jadi volume sama dengan konstanta dikali N, T dibagi P. Nah, konstanta inilah yang kita sebut sebagai R atau konstanta gas ideal. Ya, konstanta gas ideal. Nah, ini dia adalah persamaan gas ideal. Oke. Sudah selesai dicatat? Nah, ya. Oke. Nah, jadi berarti kalau kita kalau kita atur ulang ya kan, berarti V sama dengan R dikali NT dibagi P, berarti P-nya ini kita pindah ke sini. Nah, jadi PV sama dengan NRT. Nah, ternyata si R ini konstanta gas ideal itu sama dengan konstanta Boltzmann dikali dengan bilangan Avogadro. Nah, ini konstanta Boltzmann adalah K ya, KB. Nah, sementara bilangan Avogadro itu yang kita sebut sebagai NA ya. Nah, jadi berarti konstanta Boltzmann dikalikan bilangan Avogadro itu adalah sama dengan konstanta gas ideal atau R ya. Oke, selesai ini dicatat? Selesai catat? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang minggu lalu kan kita ada belajar kan bahwa si R itu ada beberapa satuan ya. Nah, misalnya kalau kita mau satuannya Joule per mol Kelvin, angka R itu adalah 8,3145. Nah, di SMA yang sering kalian pakai itu apa? 0,082 ya kan? Bener nggak? Nah, 0,082057. Nah, itu satuannya adalah desimeter pangkat 3 ATM per mol Kelvin. Nah, kita ubah misalnya ini kan ATM ini satuan tekanan kan? Kita ubah misalnya satuan tekanannya menjadi bar. Nah, itu dia berubah dikit nilainya jadi 0,083. Ini kan 0,082. Nah, ini jadi 0,083. Nah, lalu misalnya kita mau pakai meter pangkat 3 Pascal per mol Kelvin, dia sama nilainya dengan Joule per mol Kelvin.
8,3145. Nah, kalau kita nggak mau pakai joule, nah, kita mau pakai kalori, nah, kalori per mol Kelvin, satuan dari R, nilai dari R itu adalah 1,9872. Nah, jadi jangan salah kaprah kalian. Selama ini kan yang kalian tahu cuman yang ini kan, nilai R kan. Nah, jadi sebenarnya nilai R itu ada berbagai macam sesuai dengan satuannya. Jadi kalau di soal kalian pakai bar, ya pakai aja lah ini R-nya. Kalau di soal kalian pakai Pascal, nah, kalian pakai yang ini. Ya kan? Ngapain kalian misalnya di soal kalian Pascal, kalian pakai yang ini misalnya. Otomatis kan berarti nilai tekanan kalian yang dalam Pascal itu harus kalian ubah ke ATM, ya kan? Nah, itu lebih merepotkan kalian. Nah, jadi makanya sesuaikan konstanta R kalian dengan satuan yang ada di problem kalian, ya. Oke, coba dicatat ini. Saya kasih kesempatan mencatat. Ini kan hal yang baru ya bagi kalian kan. Nah, silakan dicatat kalau kalian mau mencatat. Oke, coba dicatat. Jadi kita ini udah ada pengumuman. Kita akan daring sampai tanggal 4 September. 4 September itu hari apa? Kamis, Bu. Sampai Kamis ya. Nah, Kamis ya. Nah, jadi kalian kan semester 3 kan, mulai semester 357 artinya hanya anak angkatan 25 yang di kampus ya. Kalian eh, mulai besok daring, oke? Ya, ini sekedar informasi. Udah dapat Komting infonya seperti itu nggak? Saya baru dikirim ketua jurusan. Siapa Komtingnya? Si Hiskia bukan? Ya kan? Nah, Hiskia, Hiskia udah, ah? Dia udah Belum dapat? Belum suratnya. dapat ya. Udah ada informasi seperti itu. Nah, jadi saya masuk kelas kalian cuma sekali ya. Cuman gas dan Betul, Bu. termo ya. Kali Oke, satu. ya udah. Iya, Bu. Oke, good. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat fenomena ini, tekanan versus volume. Nah, coba kalian perhatikan dulu. Nah, jangan saya aja yang ngomong ya. Nah, nanti kalau saya aja yang ngomong, kalian ngantuk ya. Nah, coba perhatikan, apa yang kalian perhatikan di situ? Coba. Ada A, B, C. Nah, apa yang terjadi di A? Apa yang terjadi di B? Apa yang terjadi di C? Coba. Oke, coba. Siapa ini mau jawab ini? Siapa yang Sakila bisa jelaskan yang A, apa yang terjadi di A? Berapa volume gasnya Sakila? Volume gasnya berapa? Kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Ah, berapa volume gasnya? Di situ volume gasnya tetap dalam nggak ada nilainya, dia Ah, volume gitu aja. volume. Oke, tekanan gasnya Tekanan gasnya ada 760 mm merkuri. 760 mm merkuri. Nah, apa bedanya yang dengan yang B, Sakila? Yang B bagaimana? Kalau yang B di sini volume gasnya itu dibagi dua dan Heeh. tekanannya dia semakin besar, Bu. Tekanannya semakin besar. Nah, Besar. tekanannya itu sama dengan Menjadi 1.500 1520. 1.520. Jadi dia dikali 2 jadinya ya. Nah, yang C bagaimana? Yang C dia dibagi 3 lagi, Heeh. otomatis dia tekanannya semakin naik lagi. Nah, tekanannya semakin naik menjadi 2.000
280 2280 milimeter milimeter. merkuri. Jadi artinya hukum apa tadi yang tekanan berbanding terbalik dengan volume? Hukum apa tadi? Hukum apa tadi? Ada yang ingat nggak? Nah, hukum apa? Hukum Boyle. Hukum Boyle. Nah, jadi hukum Boyle itu bisa kita ilustrasikan dengan melihat ini. Oke. Nah, sekarang berarti tekanan berbanding terbalik dengan volume. Artinya apa? Tekanan dikali volume sama dengan konstan. Nah, tekanan dikali volume sama dengan konstan. Ya. Ini dia hukum Boyle. Nah, lalu ini ada lagi. Berarti kan volume sama dengan konstan dibagi P. Nah, atau volume berbanding lurus dengan 1/P. Ya. Nah, ini tadi saya udah tuliskan sebenarnya hukum Boyle. Nah, ini sekarang coba lihat yang ini lagi. Nah, siapa ya? Nahda ya, Nahda. Nahda coba. Nah, apa yang Nahda amati dari A, B, dan C ini? Apa yang Nahda amati? Kalau yang A ini, apa sih yang A ini? Coba perhatikan. Apa yang A itu? Hmm? Apa yang A ini? Kalau kalian lihat tekanannya dari baris 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari baris 1 sampai 7 tekanannya sama nggak? Beda, Bu. Beda. Semakin naik ya. Semakin naik. Nah, volumenya bagaimana? Volumenya semakin turun. Nah, semakin turun. Makanya ini dia adalah eksperimen si Boyle tadi ya. Tekanan berbanding terbalik dengan volume. Dengan volume. Nah, lalu apa yang terjadi ketika kalian kalikan tekanan dengan volume? Tekanan dengan volume. Nah, ini nilainya bagaimana? Bagaimana? Iya, Bang. Konstan. Tekanan dikali volumenya ini bagaimana? Konstan. Dari baris 1 sampai baris 7 sama nggak? Beda, Bu. Hah? Beda. Beda. Gimana? Mendekati lah, sama kan? Sama, ini 1410, 1400, 1410. Sama, dia mendekati kan, 1400 kan. Nah, artinya apa? Artinya tekanan dikali volume itu dia sama dengan konstanta, konstan. Nah, itu yang dimaksud tadi tekanan dikali volume. Oke. Nah, yang B ini apa yang kalian amati? X-nya apa ini? X-nya apa? Kanan, Bu. Tekanan. Tekanan, Bu. Nah, Y-nya Volume. volume. Nah, lalu kalian lihat di sini kan, P, V, ya kan? Segini P-nya, V-nya segini, sekitar 70 lah itu ya, sekitar 70. Nah, apa yang terjadi ketika P-nya kalian double, ini kan P-nya 20, P-nya 40, yang kalian dapat itu adalah volumenya itu sekitar 35 gitu, 35 ya. Artinya apa? Berarti tekanan eh, berbanding terbalik dengan volume. Nah, ini hasil data eksperimen dari Boyle. Nah, tapi dia bukan garis lurus, kalian lihat ya, nggak garis lurus, dia kayak gini dia. Nah, ya. Tapi kalau misalnya kalian ubah si P ini menjadi 1/P, ya kan? Lalu kalian plot terhadap volume, Y-nya adalah volume, apa yang terjadi? Dia jadi garis lurus. Nah,
Semakin besar seper P, nah jadi ini seper P lagi, seper P bukan P lagi. Semakin besar seper P, semakin besar volume. Nah, ya. Jadi hanya dengan mengubah P menjadi seper P, kurvanya jadi berubah. Tadinya kan kurvanya kayak gini dia kan. Nah, menurun gini. Tapi dia begitu kalian ubah jadi seper P, dia menjadi garis lurus gini. Nah, ya. Diagonal. Nah, ini dia adalah hukum Boyle. Nah, sekarang coba lihat di sini. Ini figure. Saya ambil dari textbook ya. Nah, saya ambil dari textbook. Coba amati yang A. Apa beda garis merah, ungu, dan hijau ini? Garis merah, ungu, dan hijau. Apa bedanya? X-nya lah. X-nya apa? Sumbu X-nya apa? Suhu. Suhu. Nah, sumbu Y-nya adalah volume. Nah, hukum apa tadi yang mengaitkan volume dengan suhu? Hukum apa? Hukum Charles, Bu. Hukum Charles kan? Nah, hukum Charles Iya, Bu. bilang Iya, Bu. volume berbanding lurus dengan suhu. Nah, dengan syarat apa? N dan P Tekanan konstan. dengan Tekanan konstan. tekanan dan mol konstan. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat ini suhu, ini volume. Nah, tapi bedanya ini kalian lihat di sini adalah H2. Berarti dia yang paling H2 pada 2 ATM. Nah, ini H2 pada 1 ATM. H2 pada 0,75 ATM. Jadi semakin besar tekanan, bagaimana garisnya? Bagaimana garisnya? Nah, ini kan tekanannya kecil. Nah, garisnya bagaimana ini? Apa yang kita sebut dengan garis kayak gini? Curam, ya. Nah, semakin turun tekanannya, semakin besar tekanannya, dia semakin landai. Nah, jadi berarti di sini memang suhu dengan volume itu berbanding lurus, tetapi kalau kita mengukurnya pada beda tekanan, dia kalau tekanannya rendah, dia curam. Nah, ya. Tapi kalau tekanannya tinggi, dia lebih datar. Nah, tapi ini yang ini kita sebut isobar. Jadi ini semua yang garis hijau ini dilakukan pada tekanan 2 ATM. Semua yang ungu ini dilakukan pada tekanan 1 ATM. Semua yang merah ini kita lakukan pada tekanan 0,75 ATM. Ya, jadi ini hukum Charles ya, hukum Charles. Nah, kalau yang ini bagaimana? Ini kan dia tekanannya yang berbeda ya. Tapi senyawanya sama ya, gasnya sama-sama H2. Nah, kalau yang ini apa yang berbeda dari garis purple, hijau, merah, biru dengan kuning ini? Apa yang berbeda? Hah? Purple itu ungu ya kan? Nah, purple. Oke, apa yang berbeda? Coba perhatikan. Ini untuk kalian, kalau saya udah tahu ya kan. Saya kan udah lulus sekolah. Kalian yang belum lulus sekolah kan. Jadi kalian harus belajar. Nah, kalau belajar kita kan nggak boleh saya terus yang ngomong kan. Nah, gimana menurut kalian yang B ini? Senyawanya sudah berbeda, Bu. Senyawanya berbeda dan otomatis apanya juga yang berbeda? Molnya, Bu. Mol. Nah, molnya berbeda. Nah, kalau ini kan semakin tinggi tekanannya, semakin landai garisnya kan. Nah, ini dia landai garisnya itu ketika bagaimana molnya? Semakin Semakin besar. semakin besar.
Makin kecil. Makin mengecil, Semakin Bu. kecil. Semakin. Jadi dia ini memang tetap ya, tetap semakin tinggi suhu, semakin tinggi volume. Tapi kalau kalian lihat di sini, kalau dia jumlah molnya besar, dia garisnya menjadi curam. Tapi kalau semakin kecil jumlah molnya, garisnya menjadi semakin landai. Ya. Nah, jadi ini dia fenomena dari hukum Charles. Tadi kita udah belajar fenomena hukum Boyle. Nah, lalu ini kita belajar fenomena hukum Charles. Ya. Nah, ini dia. Nah, ini apa lagi nih? Nah, ini udah sama dengan yang tadi ya. Oke. Nah, jadi sudah selesai ya. Ini kita selesai topik pertemuan 1. Saya rasa sebelum kita akhiri, saya mau kalian mengerjakan 1 soal. Bisa ya? Bisa kan? Kok diem aja? Bisa, Bu. Bisa Bisa, kan? Bu. Bisa lah ya. Kan biar kalian maksudnya mengetes apakah kalian mengerti atau tidak dengan apa yang sudah kita pelajari ya. Oke, nah, ada kemarin yang ikut ini nggak? Ikut Olimpiade? Ada, Bu. Ada. Nah, ada soal Olimpiade yang saya berikan. Ingat nggak ini? Nah, ingat nggak kalian? Ingat, Bu. Nah, bisa nggak kalian kerjakan kemarin? Bisa nggak? Nah, ini katanya rumus molekul fosfor ya. Kayaknya nggak ada yang benar kemarin. Ketika saya cek nggak ada yang benar gitu ya. Tapi ada yang coba menghitung, saya kasih poin juga gitu ya. Nah, saya kasih poin walaupun eh, logikanya salah sebenarnya, tapi tetap saya kasih poin karena nanti kalau nggak saya kasih poin nggak ada yang ikut nasional ya kan. Nah, nggak ada yang ikut provinsi kan. Nah, bagaimana kita cara mengerjakan ini? Coba. Apa yang kita ketahui? Pertama, apa yang kita ketahui? Suhu. Suhu, Kedua, apa yang kita ketahui? tekanan, Tekanan. Nah, lalu apa lagi yang kita ketahui? Massa jenis massa jenis, rho, ya kan? Nah, yang ditanyakan apa? Rumus molekul fosfor. Nah, untuk mengetahui rumus molekul fosfor ini, apa yang kita perlukan? Massa molar. Nah, massa molar dari si senyawa yang ini. Nah, baru kita bisa tentukan rumus molekulnya. Oke. Nah, apa yang bisa kita hitung di sini? Nah, apa? Kalau ini rho ini apa? Massa dibagi volume. Benar nggak? Nah, massa dibagi volume. Ya. Bentar, jadi caranya ini, rho, ya kan? Rho sama dengan massa dibagi volume. Nah, rumus persamaan gas ideal apa? P. P sama dengan nRT. N ini apa? Mol, Ibu. Massa, ya mol. Tapi mol massa dibagi massa molar dikali RT. Nah, ya kan? Benar nggak? Nah, yang kita perlu tahu itu yang ini kan? Yang kita perlu informasinya yang ini. Nah, kenapa? Karena kita memerlukannya untuk menentukan rumus molekulnya. Nah, tekanannya kita ketahui nggak? Diketahui, Bu. Nah, tekanannya kita ketahui, Bu. ketahui. T-nya kita ketahui. Nah,
T-nya kita ketahui. Jangan lupa diubah ke Kelvin ya. Nah, jadi 100 derajat Celcius itu berapa Kelvin? 373,15 Kelvin, Bu. Nah, jadi berarti M besar ini sama dengan apa? M besar. M besar. Bisa nggak kita buat gini misalnya? 1/P M dibagi V dikali RT. Bisa nggak gitu? Bisa nggak? Hah? Ini kan M yang kita perlukan. PV sama dengan M kecil dibagi M besar dikali RT. Nah, berarti kan M ini sama dengan MRT dibagi PV. Benar kan? Nah, kenapa saya pisahkan gini? Karena saya mau bilang ke kalian M dibagi V itu apa? M dibagi V. Masa jenis. Massa jenis. Nah, berarti Oh. sama dengan, bisa nggak kita bilang kayak gini? Berarti bisa nggak kita tentukan massa molar dari si ini? Berapa massa molarnya kalau kayak gini? Coba. Ini kalian mau ubah dulu nggak ke desimeter pangkat 3? Gram per desimeter pangkat 3. Gram per apa? Gram per mililiter ya. Gram per mililiter ya. Coba kalian hitung. Sambil memperhitungkan apa? Memperhitungkan satuan-satuannya. Coba. Berapa nilainya? Bisa nggak kalian tentukan? Coba ada yang bisa nggak mengerjakan? Dapat? Bisa, Bu. Hah? Dapat? Bisa. Apa dapatnya? Untuk molekul fosfor itu yaitu sesuai dengan yang sudah diketahui ada uap fosfor sebanyak 0,6388 dengan suhunya dulu diubah dari derajat Celcius ke Kelvin, yaitu dari 100 derajat Celcius itu menjadi 373. Sehingga untuk menghitung M-nya itu adalah 0,6388 dikali dengan konstanta gas universal yaitu sebanyak 8,314 dikali dengan suhu atau dalam Kelvin yaitu 373 dibagi dengan 1600
maka didapat dengan 123,8. Berapa? 120,8. Oh, jadi rumusnya apa? Fosfornya dibagi dengan P lah. P itu apa? Apanya? Massa atomnya. Nah, jadi M ini kan kalian dapat berapa? Nah, dibagi massa atom dari fosfor. Berapa massa atom dari fosfor? AR. 31. 30,97. Kalau kalian bagi dengan yang M kalian dapat itu berapa? 4, Bu. 4. Jadi apa rumusnya? Rumus fosfornya? P4, Bu. P4. P4. Jadi simpel kan sebenarnya ya. Tapi kenapa nggak ada yang dapat? Ya, nah, simpel kan? Nah, ini dia. Rumusnya adalah P4. Nah, ya, P4. Udah ngerti ya berarti ya. Nah, jadi kuncinya apa? Semua pakai rumus gas ideal kan? Tapi kalian jangan lupa ini kan, bahwa rho itu adalah M dibagi V. Nah, jadi berarti kalau misalnya kita buat gini, N ini pun kan massa dibagi massa molar. Nah, jadi kalau kita modifikasi, kita dapat 1/P rho RT. Nah, jadi kita substitusikan semua, kita dapat dia jadinya P4. Oke. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, hari ini banyak ya yang kita pelajari ya. Benar nggak? Banyak yang kita pelajari. Nah, saya harap kalian mengerti ya dengan apa yang kita pelajari. Mulai dari apa tadi? Cara menentukan tekanan, cara menentukan suhu, lalu hukum Boyle, hukum Charles, Avogadro, gas ideal, lalu aplikasi perhitungan dari persamaan gas ideal. Oke, oke. Eh, ada pertanyaan? Tidak? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa lagi minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah mulai ya, sudah mulai offline lagi. Oke? Sampai jumpa.